Ali Imran mulai ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adzaban mudha'afa la taqulu riba wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها
ulangi dulu dari 130. Ya ayyuhalladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, atakul riba ada kamu apa? Janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, bunga berbunga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah supaya kamu beruntung. Kalau sekarang sudah ada bank syariah, lebih baik gunakan bank syariah sehingga terhindar dari apa mudo apa. Wattaquna allati uiddat lil kafirin. Ya, bertakwalah, takutlah, peliharalah dirimu dari siksa neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Berarti kalau terhindar dari kafir, musyrik, munafik, murtad, insya Allah terhindar dari Wa'atullaha wa rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini nggak bisa taat kepada Allah kecuali mengikuti tuntunan Allah dengan memahami dan mengamalkan Quran, dan tidak bisa mentaati Rasul kecuali mengikuti, mencontoh, dan dengan memahami Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. La'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Jadi sudah dapat rahmat itu harus memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah tidak bisa taat kepada Allah dan Rasul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arwas samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mu'tad lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau benar itu mu'tad lil kafirin, neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Kalau surga mu'tad lil muttaqin. Jadi simpel, hanya dibagi dua. Orang hidup di dunia itu mau memahami, mengamalkan sunnah Allah dan Rasul atau tidak. Kalau mau berarti kepada mu'tad lil muttaqin di surga. Tapi kalau nggak mau, ya tempatnya dinar, ya mu'tad lil kafirin. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sederhana, sudah sangat jelas. Tidaknya itu betul-betul nyata. Nah, cuma begitu ada di realitas kehidupan, seringkali begitu kelihatan tidak antara yang Islam dengan yang tidak. Kenapa? Karena seringkali sama-sama tidak memahami dan mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul. Alladzina yunfiquna bisarra'i wad dharra. Ciri-ciri orang muttaqin yang disediakan surga seluas langit dan bumi: satu, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia, diminta lalu tidak diminta, ya memaafkan dan bersedia meminta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Siapa lagi? Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang apabila terlanjur berbuat keji. Berbuat kecil itu bisa merugikan diri sendiri, bisa orang lain, bisa siapa saja. Apalagi yang terkait dengan kebijakan, itu betul-betul tingkat kerusakannya sangat dahsyat. Ya, itu namanya fahisha. Al-dhalamu anfusahu, atau menzalimi diri sendiri.
merusak, merugikan diri sendiri. Tapi kalau fahisah itu bisa memberikan mandarat pada siapa saja. Nah, kalau terlanjur berbuat fahisah keji atau dolamu angkusahu cepet-cepet dakarullah, segera memohon ampun kepada Allah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidunubihi, ya memohon ampun atas kesalahan-kesalahannya. Bahwa yang biru dulu kali Allah, dan tidak akan ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Kapoknya kapok tenang. Namanya tobat nasuha, bukan tobat lobo, bukan tobat lobo. Bagowen mari ketagihan meneng. Itu namanya balam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau balam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun itu tobatin tenangan, tidak akan pernah mengulangi lagi. Ya wahum ya'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Ulaika mereka itu, mereka siapa? Mereka orang-orang yang bertakwa. Ciri-cirinya satu, menafkahkan di jalan Allah, baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kedua, menahan amarah. Ketiga, dengan senang hati, dengan rela mengampuni, memberi ampun pada orang lain. Kemudian senang berbuat baik. Apabila terlanjur berbuat keji atau mendolimi diri sendiri, cepat-cepat ingat pada Allah, cepat-cepat mohon ampun pada Allah, ya, kemudian tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan dosa yang sudah dia kerjakan. Nah, orang yang semacam itu disebut ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang balasan itu ampunan dari Allah, dari Tuhan mereka. Setelah diampuni, wajanatun tak jadi kita lihat ada. Setelah diampuni kesalahan-kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga khalidina fiha, di surga selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan surga itu tadi itu sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi surga itu imbalan karena amal baiknya, ya, iman dan amal soleh. Wasalat min qablum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah, sebelum Nabi Muhammad itu sudah banyak orang-orang yang menentang Nabi dan Rasulnya, kemudian dimusnahkan oleh Allah, diadab oleh Allah. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Soleh, ada umatnya Nabi Hud, ada umatnya Nabi Suhaib, ada umatnya Nabi Musa. Nah, itu disebut sebagai Qad min qablikum sunanun, ya. Jadi telah berlalu sebelum Nabi Muhammad itu sunah-sunah Allah seperti itu. Maka fasiru fil ard, ya, karena itu berjalanlah di muka bumi. Pangguru kaifa kana aibatul mukadzibin. Coba perhatikan, amati, cermati bagaimana akibat kesudahan orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul mereka, yang mendustakan kepada Nabi-nya, pada Rasulnya. Ya, kaum Ad, kaum Samud, ya kan, kaum Sodom. Masih ingat kisah-kisahnya kan? Ya. Nah, itu diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Bagaimana nggak dihancurkan
Nabi Musa itu baru tinggal 40 hari, baru ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, suruh membersamai Nabi Harun. Itu wis ganti nyembah patung anak sapi, hanya 40 hari. Nah, sekarang dari masa Rasulullah sampai sekarang berapa hari? Ribu-ribu hari ditahan. Kesel tak hitung di Indonesia. Wah, itu tidak seperti apa penyimpangannya. Makanya kalau tidak mau betul-betul memahami Quran dan Sunnah, itu nggak akan bisa lah memurnikan keimanan, memberi ketauhidan. Nggak akan bisa atiullah, atiur Rasul tanpa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, hubung masih ada kesempatan hidup di dunia harus maksimal. Hada bayanul linnas. Nah, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Hada. Ini tadi kisahnya disebut dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini bayanul linnas. Ya, penjelasan, penerangan bagi manusia. Wa hudau dan petunjuk, wa mau'idhah dan pelajaran lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Yang tidak ingin bertakwa, yang tidak usah memahami Quran, tidak apa-apa, memang tidak ingin bertakwa. Yang memahami Quran dan amal itu memang yang ingin bertakwa. Maka lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang mau ingin bertakwa diajak, yang tidak mau ya sudah, biar pilihannya itu masing-masing memiliki kemerdekaan, boleh memilih. Cuma waktu memilihnya itu terbatas. Hidup di dunia ini sangat sebentar. Kalau mundur-mundur terus kehabisan waktu. Kalau waktu jadinya seperti Fir'aun, ya, sudah agak cukup lagi waktunya ingin terbang, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, isi sehat, isi seger, diajak orang gelem 1001 alasan. Ayo kita memahami Quran. Lagi malah menghindari memahami Quran, malah dulu kita segera bodoh nanti memahami Quran. Nah, itu nanti ketika menjelang ajal pasti akan menyesal. Ya. Kalau masih belum itu ya karena belum dekat dengan ajal, belum diperlihatkan bagaimana kehidupan di alam akhir. Sehingga diperlihatkan, menyesal semua. Terus saya ngomong, kok orang bisik-bisik loh, dan bisik diajak malah menghalang-halangi. Kita masa mati ngerti teman. Wala tahinu, wala tahzanu. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Wa antumul aqwamuna. Ya, sesungguhnya kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Siapa? In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi yang paling tinggi derajatnya itu orang-orang yang beriman, terutama iman kepada kebenaran Al-Quran. Kalau sudah iman satu saja kepada Al-Quran, itu nanti mau memahami isi Quran, semuanya ada di situ. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada kehidupan di akhirat yang kholidina fiha abada, iman kepada takdir, ada semua dalam Al-Quran. Itu kalau iman satu saja kepada kebenaran Al-Quran. Tapi kalau tidak iman kepada Al-Quran, ya jadi hilang semua, muspro semua. Karena semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran.
Oke, kita lanjutkan ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamsasakum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluhu. Yamsasakum qarhun faqad masal qauma qarhum mithluhu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ya, kita pahami. Yang sastum korkum fakot masal kauma korkum itu. Nah, jika kamu pada perang Uhud itu mendapat luka, maka sebetulnya orang-orang kafir itu pun juga mengalami yang sama pada perang Badar.
mereka juga mendapatkan luka yang mitlu, korban mitlu. Nah, kenapa demikian? Batil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ya, yang demikian itu Allah pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu. Ya, ini supaya jelas bedanya antara orang-orang yang beriman, ya, wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya sebagian di antara kamu itu dijadikan oleh Allah syuhada. Syuhada itu orang yang gugur di medan perang karena di jalan Allah, fisabilillah, itu syuhada. Makanya kalau ada orang yang nggak percaya kalau orang yang mati di sana itu syuhada, bisa baca ayat 140 ini surah Al-Imran. Sudah dinyalakan baliyah lamal ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, agar supaya Allah itu betul-betul mengetahui siapa yang beriman, dan supaya jelas di antara kamu siapa yang jadi syuhada. Wallahu la yuhibbul dzalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Bali yumakhisallahu ladzina amanu, dan agar Allah membersihkan, liyumakhiso, Allah membersihkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu dengan fisabilillah Allah membersihkannya, liyumakhisallah. Terus banyak kali sebaliknya Allah membinasakan orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang beriman dibersihkan dosa-dosanya, tapi orang-orang kafir dibinasakan. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu semua kira bahwa kamu akan masuk surga? Ya, an tadkhulul jannah, apa kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, padahal belum nyata, belum jelas, belum teruji sebetulnya betul-betul jihad di jalan Allah apa tidak di antara kamu. Saya itu kadang kalau baca ayatnya begini, saya teringat bahwa wahyu yang menyiapkan kegiatan-kegiatan di masjid ini, kegiatan yang di pengajian kawan, itu persiapan segalanya dari A sampai Z. Yang menyiapkan tempatnya, sarana prasarananya, sound systemnya, yang sudah dari beberapa hari sebelumnya sudah nyampe. Itu kira-kira nanti senangnya apa ya? Udah ribut berebut sana sini, udah beberapa hari kan. Itu semua mudah-mudahan masuk ini loh. Ini masuk yang ini. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, supaya betul-betul menjadi bukti bahwa di antara kamu itu betul-betul berada di jalan Allah, fisabilillah. Makanya jangan apa ya, jangan menganggap remeh semua yang terlibat di fisabilillah, yang bersihkan karpetnya, apalagi itu setiap habis kegiatan sampahnya banyak sekali. Iya bukan? Yang membersihkan, yang mencuci alat-alatnya, yang nyapu. Kalau yang nyapu piring lebih banyak kan?
Yang nyapu lingkungan itu kan sedikit. Nah itu mudah-mudahan semuanya masuk itu. Nah, walamanya aminahul ladina jahadu minkum aladina jahadu minkum. Kalau saya percaya yakin, termasuk bapak ibu bersungguh-sungguh tiap saat yang berangkat pulang dari memahami Quran. Saya memahami termasuk aladina jahadu minkum. Kalau nggak cinta, nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin pagi-pagi berada di sini. Nggak mungkin sore-sore repot-repot, yang lain baru berzoom. Katanya potongannya diskonnya sampai 100%. Ya itu rame-rame di itu loh, pamflet-pamflet itu. Iya. Maksudnya harganya dinaikkan 200%, dipotong 100% gitu loh. Tapi kan senang semua gitu. Nah di tengah-tengah orang sama sibuk memburu itu, bapak itu kan mewah-mewah untuk bisa bilang, maka termasuk alladzina jahadu minkum banyak lama sobiri, supaya Allah mengetahui orang yang nyata-nyata bersabar. Coba kalau nggak bersabar, apa bisa istiqomah? Banyak yang mau ngaji Quran dengar berunting-berung nggak jadi ngaji Quran. Iya kok enggak? Kan namanya itu juga banyak lama sobiri. Ini diuji kesabarannya. Nah, orang yang sabar itu orang yang istiqomah. Ya kadang ada kan yang dekat sekali aja nggak mau. Coba di antara bapak itu rumahnya jauh kan? Coba kalau bapak ibu perhatikan waktu sore atau kemarin sore, ada kan yang rumahnya jauh-jauh. Ya, ada yang dari selatan Jakarta di timur KR, di Masjid Pakwa itu. Dulu itu ada masjid kecil. Waktu mau bangun, saya diminta isi, suruh ngajak aja. Sekarang sudah sangat bagus masjid. Timur KR selatan. Dulu masjidnya kecil di timur jalan, sekarang di barat. Ada yang dari situ, ada yang dari Kampungan, ada yang dari Kolulon, ada mana lagi? Ada bilang, kalau Sapi-Sari jauh. Ada yang bilang saya dari Kalimantan Pak, tapi kan sudah lama di Jogja. Ada dari Sumatera. Nah ini semua membutuhkan dua tadi. Satu, alladzina jahadu minkum, orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah. Yang kedua, banyak lama sobiri, ya, orang yang nyata-nyata bersabar di jalan Allah. Walaupun taman naunau, sesungguhnya kamu mengharapkan mati, ya, taman naunau. Ada yang mengharapkan dari syuhada, ya kan? Karena yakin begitu syuhada itu dijamin oleh Allah. Maka istilah di sini firman Allah menyebutkan walaqad kuntum taman naunau dan sungguh di antara kamu menginginkan syuhada. Matinya mati syuhada itu, bukan mati overdosis, bukan. Min qabli, ya, sebelum kamu ayal antal kauhu, sebelum kamu menghadapi mereka. Faktor itu antum tanduru, dan sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ini dalam situasi kondisi perang zaman Rasulullah, ya, banyak di antara mereka menginginkan syuhada.
Tapi ada yang sampai bisa berkali-kali tetap dia belum syuhada, belum sapi. Nah, maka di sini disebutkan ini itu fakot ra'aitumu, sungguh kamu melihatnya. Diulang lagi, wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikannya. Coba itu kan hampir sama. Fakot ra'aitumu, maka sungguh kamu melihatnya. Diulang lagi, wa antum tanzurun. Nah, dan kamu menyaksikannya. Menyaksikan apa? Itu terjadinya perang Badar, terjadinya perang Uhud. Nah, itu pun banyak orang-orang munafik yang kasak kusuk itu. Malah anak sing iki jadi nabi tenang orang. Nek nabi tenang kok iso kalah itu. Loh, nabi dibunuh oleh Yahudi aja ada kok. Disebut Quran mereka membunuh nabi-nabi, iya kan? Lalu ini adalah munafik malah meragukan. Kita ini orang nabi tenakan ini. Lu kok iso kalah perang ini? Lu padahal kalah itu bukan karena nabi. Karena Nabi sudah pesen kamu pasukan pemanah tempatnya di sini. Jangan sekali-kali meninggalkan pos ini sebelum selesai, gitu kan? Kamu yang nanti tata sama kan Nabi. Lah kok itu baru siasat Khalid bin Walid pura-pura kalah, kemudian lari ke belakang, berturun dari tempat pemanah rebutan. Dan dikira wis rampung kan, dikira wis menang. Pasukan lawan gentin naik ke atas bukit, nembaki dari atas. Ini namanya tidak bersabar. Nah, seharusnya kalau bersabar ya bisa menang gemilang. Makanya disebutkan faktor rohaitumu, maka sungguh kowe iso ndeleng diri, kowe dapat melihat sendiri. Wa antum tanzurun, dan kamu menyaksikannya. Coba saksikan itu. Kenapa terjadi begitu pada perang Badar? Nah, maksudnya begitu. Bahwa Muhammadun illa rasul. Nah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Korporat mingko beri rusul. Sungguh telah berlaku sebelum Nabi Muhammad itu rasul-rasul. Dulu juga banyak rasul. Rasul dulu ya wafat, Rasulullah wafat, ya biasa. Dulu juga begitu. Itu kan ketika ada kabar ini Rasulullah wafat, Umar bin Khattab itu marah-marah, membunuh sepeda. Saya ngomong, siapa yang bilang Rasulullah wafat akan saya potong aja. Nggak terima dia Umar itu, marah-marah, nggak bisa terima kalau Rasulullah itu wafat. Mungkin saking karena cintanya pada Nabi. Terus Abu Bakar nemoni, iki lho firman Gusti Allah iki diwasake ayat ini. Terus Umar yang terus menang, diingatkan oleh Abu Bakar. Jadi wama Muhammadun illa rasul. Nah, sesungguhnya ya Muhammad adalah kecuali atau hanyalah seorang rasul. Korporat min qablil rusul, ya sudah berlalu sebelumnya banyak rasul. Apa imata angkutilum kolabtum. Nah, maka apabila rasul itu meninggal atau terbunuh, apa kemudian kamu lari ke belakang? Angkonatum alal akhobikum. Apakah jika rasul itu wafat atau terbunuh, terus kamu balik ke belakang jadi murtad gitu? Bisa rampung oleh beragama Islam gitu. Kalau rasul itu wafat gitu, apa begitu gitu loh? Ini ditanya oleh Allah. Apa imma ta'amu tilang tolak betul ala akhobikum. Ya, apakah jika Rasul itu wafat atau terbunuh, lalu kamu kembali murtad, jadi murtad?
Mama yang kodimala akibai Fala yadurrullaha syai'an. Barang siapa yang balik ke belakang, kembali kepada kekafiran, artinya murtad, maka sama sekali tidak dapat mendatangkan madharat kepada Allah sedikit pun. Allah lalu iblas itu bahasa Al-Quran itu saya itu bahasa Indonesia-nya jelas, sama sekali tidak. Ya. Bahasanya zillahus sakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, yang bersyukur itu ya realitasnya begitu. Allah berfirman begitu, ya sepenuhnya dia mensyukuri kenyataan seperti itu gitu. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznillah. Besok pagi jam 7 saya ada jadwal misi di tempatnya Pak Kiai Sumer. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk silaturahim, biar tahu bisa berangkat sekitar jam 6.30. Nah, tempatnya di perempatan Selatan Gedong Kuning. Kamu perempatan apa? Tetangga Rejowinangun ke selatan kira-kira 500 meter kanan jalan ada gedung BLI, Balai Latihan Industri. Masuk ke situ, parkir di halamannya, kemudian kepada Swedi itu di Masjid Anakom, itu jejer di situ. Tapi parkirnya di halaman gedung BLI, Balai Latihan Industri. Jadi dari Rejowinangun ke selatan kira-kira 500 meter. Itu sebelah barat jalan. Di selatan gedung wilayah Muhammad. Nah, itu yang dilihat dulu ya Pak Pandi, Pak. Nah, sehingga nanti sore jadwal saya ngisi di Kabungan. Besok pagi jam 7 di tempatnya Pak Kiai Sumaili. Yang mau silaturahim bisa, mungkin sesekali biar tahu tempatnya, padepokannya, pesantrennya Pak Kiai Sumaili. Silakan. Demikian Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Selamat lanjutkan dari Senin pagi.
Ya, makasih semuanya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kaulatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka